beriman kepada aku, hatinya betul-betul jinak dan patuh kepada aku. Tidak ada lagi musang berkeliaran di dalamnya. Yahdi qalbahu. Aku akan bimbing hatinya. Aku akan tuntun hatinya. Bukti hati Bapak Ibu telah dituntun dan dibimbing oleh Allah. Bukti hati Bapak Ibu telah dimasukkan oleh nur rahasia dirinya ke dalam ini. Bisa kita lihat Bapak Ibu, melihat kepada bukti dan dalil yang ada pada batang tubuh ini. Apabila kita telah mendapatkan hidayah dan petunjuk, hati ini telah mendapatkan nur, hati ini pasti akan menyuruh mata kalau memandang pasti pandang kepada yang baik. Hati apabila telah mendapatkan hidayah petunjuk, dia akan menyuruh telinga kalau mendengar dengarlah kepada yang baik. Hati kalau sudah mendapatkan hidayah petunjuk, dia akan selalu menyuruh lisan muncul kalau bicara yang baik. Dia akan menyuruh tangan dan kaki meraih melangkah kepada yang baik. Dia akan menyuruh akal berpikir yang baik. Karena dia telah mendapatkan hidayah dan petunjuk. Tapi apabila hati ini tidak mendapatkan hidayah dan petunjuk, maka hati ini juga akan memerintahkan lisan, mulut kalau ngomongnya tak baik. Ngomong kalau tidak ada bandrolnya Bapak Ibu, karena tidak mendapatkan hidayah petunjuk, lantang-lantung saya masuk satu. Kalau lalu buka sumbernya mencorok itu. Ya, menyuka bangi, orang kayak ibu, orang kemarah, orang yang penting aku punya muncul. Kan begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tahu, tidak tahu, paham, tidak paham, amat tahu. Kalaulah hati ini tidak mendapat petunjuk, dia akan selalu menyuruh mata memandang kepada yang tidak baik. Seluruh batang tubuh ini diperintahkannya. Kenapa? Karena batang tubuh ini adalah makmum bagi hati. Hati itu imamnya bagi tubuh. Lihat hati. Tubuh ini mengikuti perintah hati sebenarnya. Kalau tubuh ini mengikuti perintah hati, lalu siapa yang imamnya, siapa yang makmumnya? Yang imamnya itu adalah hati, yang makmumnya itu adalah batang tubuh. Makanya yang zahir menunjukkan yang batin, kata orang tua kita. Apa yang diperbuat oleh anggota tubuh ini menunjukkan hatinya yang sebenarnya. Kalau hatinya baik, insya Allah nampak senyumnya, senyum bersedihnya. Nampak wajahnya ini cerah, glowing, kata ibu-ibu. Kenapa? Karena hatinya mendapat petunjuk, mendapatkan hidayah. Tapi kalau hatinya tidak mendapat hidayah petunjuk, hatinya berkacamuk, bergalau, paning aku, nampak pula bakar ikan yang lemah. Disitulah berdampung darah di dadu tadi itu. Sasa anu kok mengecek itu tidak tentu kan disabui dari Bapak Ibu. Tidak tentu lah paning-paning lalainya itu mengecek itu karena hati ini telah dikuasai oleh nafsu. Maka perlu kita membongkar hijab yang ada di dalam hati supaya kita mampu memandang akan kewujudan dan kesayangan Allah yang nyata pada alam, nyata pada diri kita ini. Kalau alam ini nyata, diri kita ini nyata, maka Allah lebih nyata lagi daripada alam dan pada diri kita ini. Kalau mata ini mampu memandang yang nyata, mata ini mampu memandang yang terang dan wujud, maka Allah itu lebih nyata lagi dari apa yang dilihat oleh mata. Tapi kenapa kita tidak mampu memandang dan menyaksikan itu? Persoalannya karena hati ini masih ada musalnya, hati ini ada masalahnya. Tapi kalau hati telah bersih, apa jawaban Nabi? Al-qalbu kamislil mir'ah man nazara bihi tajalla rabbahu. Hatinya Bapak Ibu itu taubahnya sama seperti cermin. Siapa yang memandang ke dalam hatinya, siapa yang memandang ke cermin hatinya, maka pasti mampu dia memandang Allah, bahwa Allah betul-betul nyata pada sekalian alam, nyata pada diri kita ini. Maka hapuskanlah, lenyapkanlah segala yang wujud dalam pandangan hati, maka ketika itu nyata dan wujud Allah dari segala yang ada ini. Disitulah sebenarnya Nabi Musa itu mampu memandang Allah pada saat dia berkehendak untuk melihat akan Tuhannya. Apa keinginan Musa? Robbi arini anzur ilaik. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, pertunjukkanlah dirimu, lihatkanlah dirimu.
tampakkanlah dirimu ya Allah kepada aku, supaya aku bisa mengenal dan menyaksikan akan dirimu. Kalau engkau tidak melihatkan dirimu kepada aku ya Allah, bagaimana aku akan memperkenalkan dirimu kepada hamba-Mu dan kepada umatku, padahal aku sendiri belum mengenal dan menyaksikan akan dirimu. Bagaimana mungkin mereka itu akan yakin tentang Tuhan yang aku sampaikan kepada mereka, padahal aku sebagai Nabi dan Rasul belum mengenal dan menyaksikan akan dirimu. Arini anzur ilaik. Tolong ya Allah, tampakkanlah dirimu kepada aku, supaya aku bisa menyaksikan akan dirimu. Lalu apa kata Allah? Lantaroni. Musa, kamu tidak akan pernah mampu memandang dan menyaksikan akan diriku. Buktinya kata Allah, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alhu dakka harwa Musa sa'iqa. Maka tatkala Allah mentajalikan dirinya kepada bukit Tursina itu, maka bukit Tursina itu hancur, Musa pun pingsan. Apa makna ayat itu? Ayat itu maknanya penuh dengan metafora, ya, perumpamaan dan kias. Padahal bukit Tursina itu dari dulu sampai kini, Bapak Ibu koko juga berdiri tegak di Mesir. Ya. Lalu apa maknanya secara makna hakikatnya? Ini yang mesti kita pahami. Kena wafikuli ayatun zohron wa batnun. Setiap ayat itu ada makna zahirnya, ada makna batinnya, ada makna tersuratnya, ada makna yang tersiratnya. Maksud hancurnya bukit Tursina dan pingsannya Musa itu maksudnya, wahai Musa, apabila bukit Tursina itu telah hapus dalam pandangan hatimu, wujud dan sifat gunung itu telah lenyap, telah hapus dalam pandangan hatimu, itu maknanya bukit itu telah hancur. Dan apabila kamu memandang dan menilik ke dalam dirimu, bahwa dirimu tiada wujud dan tiada bersifat, telah hapus wujud dan sifatmu, itu maknanya bahwa dirimu itu telah pingsan. Ketika gunung itu telah hancur, hapus dalam pandangan hati Musa, dan ketika wujud dan sifat Musa itu juga telah hapus dalam pandangan hatinya, maka ketika itu yang wujud dan yang bersifat itu hanya Allah. Maka nyata tajalinya Allah pada gunung, nyata pula lah tajalinya Allah pada diri Musa ini. Maka untuk melihat dan menyaksikan Allah itu, kita itu mesti mati lebih awal. Kalau kita tidak mati lebih awal, lebih dahulu sebelum ajalnya datang, sebelum usia umur habis, sebelum malaikat itu datang kepada kita, ya, insya Allah, ya, kita telah mampu mengenal dan menyaksikan Allah itu yang sebenar-benarnya. Maka matikanlah diri di dalam hidup sebelum ajal itu sampai. Maka sore ini, Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk menghatamkan kaji kita ini. Ya, kalau Nabi menghatamkan haji kepada umatnya 13 tahun, kita coba 3 hari. Kalau kelamaan 3 hari, besok Ustaz ulang 3 jam kita khatamkan. Nah, tak lama-lama itu. Ya, sebenarnya Ustaz ini mengikuti selera Bapak Ibu aja sebenarnya. Mau Bapak Ibu masak di Karbit, jadi masak di Batang, Rancabana. Masak di Karbit, dia tahu masak ya, tapi maninya itu hamba, asam. Tapi masak di Batang, ajale itu Bapak Ibu, manis dia dimakan tuh, tahu kita asal usulnya. Namun bagaimanapun keadaan kita, Ustaz hanya beberapa hari di sini, mulai dari sejak malam ini, nanti malam lagi, dan besok sudah berangkat ke Pekanbaru. Mudah-mudahan waktu yang singkat pendek ini kita mencoba untuk berdiskusi dan bermuzakharah apa yang menjadi buah pertanyaan kita curahkan sore ini. Kita akan mencoba membuka rahasia diri ini supaya kita bisa mengenalkan Tuhan. Ya, mungkin ini Bapak Ibu untuk lebih jelasnya ini ada papan tulis. Ustaz akan coret-coret papan tulis ini, sebatas papan tulis ini ada. Awaludin ma'rifatullah. Nah, ini yang pertama kali diajarkan Nabi kepada umat ini. Awal agama itu
wajib kita mengenal Allah. Sebab kalau kita tidak mengenal Allah, maka pengenalan kita selama ini pasti pengenalan yang penuh dengan khayalan dan imajinasi. Akhirnya diingatkan Nabi itu, apa kata Rasulullah itu? La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah sholat kita, tak sah ibadah kita, belum sempurna pengabdian kita kalau kita belum mengenal yang kita sembah. Ya, jadi sebelum kita menyembah, kita kenal Allah. Kan Allah sendiri yang menyatakan akan dirinya, innani anallah. Ini kita bermain dalil dulu Bapak Ibu. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya ya, aku ini Tuhan, namaku adalah Allah. Innani sesungguhnya akunya, diriku ini Tuhan, namaku Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud, melainkan yang nyata dan yang wujud. Dan segala yang ada itu, ana adalah aku. Fa'budni. Nah, kalau kamu sedang mengenal aku, bahwa aku yang wujud, aku yang nyata pada alam dan sempurna pada dirimu, fa'budni. Nah, maka sembahlah akan diriku. Berarti ketika kita telah mengenal akan diri Allah, itu yang dikatakan pengenalan dan penyembahan yang ma'rifat namanya. Nah, penyembahan dan pengenalan ma'rifat itu, kata Allah, wa qimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat itu untuk mengingat akan aku. Jadi sholat itu ingat akan Allah. Kalau sholat tidak ingat akan Allah, maka sholat kita itu sholat menghayal namanya. Nah, untuk mengingat ini, kuncinya adalah ma'rifat. Kenal dulu namanya Allah. Nah, kuncinya ma'rifat. Mesti kita Allah. Orang yang ma'rifat, yang bisa mengingat akan Allah. Contoh Bapak Ibu. Nah, ini Ustaz sama Bapak dulu. Ini teman Ustaz. Ada namanya Pak Wandi namanya Pak. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak mengingat teman Ustaz namanya Pak Wandi yang ada di Pekanbaru sekarang? Nggak bisa. Apa sebabnya tak bisa? Tak kenal. Yang kedua, walaupun Bapak Ibu berada di sini, bisakah Bapak Ibu mengingat anak, menantu, cucu, ayah, bunda, walaupun jauh mereka itu dari tempat kita di sini? Bisa? Apa sebabnya? Nah, kita kenal. Berarti syarat mengingat Allah ini, nah, ya, syarat mengingat Allah itu kenal lebih dahulu. Nah, kenal dulu. Makanya awaludin ma'rifatullah. Dan Allah juga begitu. Sebelum kamu itu menyembah aku, ingat aku, kenal aku lebih dahulu. Innani anallah. Kan kita Allah bilang tuh, kenali aku ini Tuhan, namaku Allah. Udah kenal kamu dengan aku, tidak ada yang wujud dan yang nyata melainkan aku, baru ada perintah di situ, fa'budni, maka sembahlah aku. Penyembahan kita kepada Allah setelah kita mengenal, li zikri, supaya sholat itu betul-betul ingat. Ingat itu bukan di sini, ingat itu di sini. Makanya sakit itu bukan di sini, sakit itu di sini, di sini, di sini. Nah, kunci ingat itu mesti ma'rifat. Hakikat ma'rifat. Nah, hakikat ma'rifat itu adalah musyahadah. Hakikat mengenal itu melihat. Kalau ada orang mengatakan dirinya sudah ma'rifat, sudah kenal Allah, namun sudah lihat dia, belum. Kalau belum, bohong dan tidak. Ma'rifat dalam bentuk kata-kata, ya bergelut-gelut di bibir dan di lisan namanya itu.
orang yang betul makrifat, dia mesti mengenal Allah dan mesti dia telah menyaksikan akan Tuhan itu. Kalau dia telah bermusyahadah dengan Allah, sudah berlikuk kehadiran dengan Allah, sudah berjumpa kehadiran dengan Allah. Kalau belum berjumpa berarti dia belum bermusyahadah, bohong itu. Ya. Orang yang telah bermusyahadah, telah menyaksikan Allah, maka terjadilah proses liqa, berjumpa dan bersua dengan Allah. Kalau dia mengatakan dirinya telah berliqa bersua dengan Allah, apakah dia betul-betul telah bertatap wajah dengan Tuhan itu? Belum katanya. Ya, kalau belum dikatakan liqa. Orang kalau sudah liqa, berjumpa dan bersua, pasti terjadi namanya muwajahah. Oh, dia sudah bermuwajahah, sudah bertatap wajah dengan Allah. Kalau dia memang telah bermuwajahah dengan Allah, apakah dia telah muncul namanya rasa cinta, mahabbah dan bermanja-manja dengan Allah? Kalau belum, berarti dia belum bermuwajahah. Maka hakikat bermuwajahah itu adalah zauq. Dia rasa. Jadi syarat mendapatkan zauq, rasa, mesti bertatap wajah. Syarat bertatap wajah itu mesti berjumpa dulu, bersua, bersobok. Syarat berliqa itulah menyaksikan. Syarat menyaksikan itu mesti mengenal dulu. Syarat untuk mengenal mesti mampu memandang dan iqra ke dalam diri ini. Maka mencari Tuhan itu jangan kayak gua. Jangan pergi bertapa-tapa pula kita itu di hutan-hutan belantara, nak kamu sobok ke Tuhan di situ paling Dracula dan King Kong situ itu. Ke dalam diri. Ini yang diajarkan Nabi. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'ida. Barang siapa ingin mencari dan menemui Tuhan keluar daripada dirinya, ke gunung, ke hutan, ke dasar laut, dia tidak akan pernah berjumpa dan bersua dengan Tuhan yang dia cari. Maka sungguh dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Ini ilustrasi Bapak Ibu, ya. Ada seekor ikan, kata Ustaz. Seekor ikan ini berenang di dalam air 7 hari 7 malam Bapak Ibu. Mondar mandir ile kenyak kenyin ile apa kenyak kenyin tahu ile mode mondar mandir keliling-keliling. Lalu tanpa disadari oleh ikan tadi Bapak Ibu, tampaklah oleh temannya tunggul kayu yang ada dalam air tadi. Dibacalah oleh teman tadi bahasa tubuh ikan tadi. Rasanya sahabatku ini dia ingin mencari sesuatu, tapi apalah yang dicarinya ya? Saya akan tanya dia. Maka ditanyanyalah saudara ikan tadi, wahai sahabatku ikan, saya sudah memperhatikan dirimu 7 hari 7 malam. Kayaknya engkau ada ingin mencari sesuatu. Apakah benar wahai sahabatku? Apa jawaban ikan tadi? Benar wahai sahabatku tunggul kayu. Sebenarnya aku ingin mencari air. 7 hari 7 malam telah aku cari. Namun air yang aku cari itu 7 hari 7 malam tak kunjung berjumpa dengan aku. Di mana air itu? Namun karena tunggul kayu itu tahu dia, ya air itu di mana, dia senyum. Setelah dia senyum lalu dia berfatwa, wahai sahabatku ikan, kalau engkau ingin mencari air, ingin menemui air itu di mana, maukah engkau mendengarkan nasihat dan fatwaku? Baik wahai saudaraku, berilah aku nasihat, arahan dan tunjuk ajar kepada aku. Baiklah. Mulai detik ini, mulai saat ini, engkau tak perlu hilir mudik, mondar mandir, kenyak kenyit. Cukuplah kamu itu iqra ke dalam diri. Cukuplah kamu itu bertafakur ke dalam diri. Cukup kamu itu beruzlah di dalam diri. Masuklah kamu ke dalam buah kafi. Masuklah kamu ke dalam buah Hira. Masuklah kamu ke dalam lembah tua. Kalau kamu betul-betul mau masuk ke lembah suci, lembah tua, buah kafi, Masjidil Haram, mau kamu berusaha bertafakur ke dalam diri, dipastikan air yang kamu cari selama ini kamu akan mampu menemuinya. Baiklah saudaraku tunggul kayu, mulai saat ini dan detik ini aku tidak kemana-mana. Aku akan iqra dan menilik ke dalam diri. Setelah ikan tadi iqra menilik ke dalam diri Bapak Ibu, barulah ikan tadi itu terperenjat
Lah tahu perenjat aku. Tuh rupanya air aku cari selama ini tidak di mana-mana karena aku sudah ada dalam air selama ini. Baru dia sadar dia berada dalam air setelah dia menilik ke dalam diri. Makanya mencari Tuhan itu dengan Tuhan, mencari Tuhan itu dengan rasul. Ikrok ke dalam diri. Jalannya untuk kita berjumpa balik kok dengan Allah mesti lebih dahulu kita mengenal akan diri. Jalan mengenal Tuhan, mengenal diri. Kenapa mengenal Tuhan, mengenal Allah mesti mengenal diri? Siapa diri Bapak Ibu yang sebenarnya? Ya, diri Bapak Ibu dikatakan oleh Allah, al-insanu siri wa anasiruhu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasianya insan itu. Jadi siapa yang kenal akan dirinya, pasti dia kenal aku karena akulah sebenarnya yang menjadi rahasia dirinya. Maka disitulah kita wajib mengenal akan diri. Kalau kita wajib mengenal diri, lalu siapa diri kita ini supaya kita bisa mengenal akan Tuhan? Karena situ dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah mampu mengenal akan dirinya, pasti dia telah mampu mengenal akan Tuhannya. Makanya untuk mengenal Allah wajib kita mengenal diri. Siapa diri kita? Yang diri kita itu Bapak Ibu, yang sebenar-benarnya diri. Yang sebenar-benarnya diri itu yang disebut namanya hayat. Yang sebenar-benarnya diri itu hayat. Yang hidup tuh. Setiap nama ada orangnya tuh. Setiap nama ada wujudnya. Karena al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan dia yang punya nama itu esa, satu wujudnya tuh. Coba ibu-ibu sebut namanya spidol. Spidol. Ini kah spidol tuh? Ya ibu sebut tuh ini. Nih, berarti setiap sebut ada orangnya. Coba sebut mic. Ini mic-nya atau yang ini? Atau yang ini? Ini kan jelas tuh. Kalau disebut hayat yang mau orangnya Bapak Ibu. Ini loh. Jadi apa yang disebut itu mesti jelas ya. Yang dikatakan hayat pada diri Bapak Ibu itu, orangnya itu, ini yang dikatakan namanya dengan nyawa. Nyawa itu artinya nyata wujud Allah. Ini bukan ilmu ta'atik nih lah. Bukan ilmu cocoklogi itu. Allah bukakan rahasia itu sama Ustaz. Nyawa itu nyatanya wujud Allah. Kalau yang sebenarnya hayat hidup itu ada nyawa. Yang nyawa itu meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh. Nyawa nama itu. Siapa nyawa ini? Nyawa itu adalah nafas. Kita payah mencari si hayat, payah kita mencari si nyawa. Padahal tanpa kita sadari setiap saat, setiap detik kita ini bernapas turnanya. Sama kayak ikan mencari air tadi. Payah dia mencari air, padahal sebenarnya dia telah berada dalam air. Apa bedanya ketika kita ingin mencari dan menemukan air? Padahal setiap saat kita ini bernapasnya turnanya. Kalau tidak ada turnanya itu bakal dong Bapak Ibu. Yang napas tuh. Jadi yang katakan si ayah itu adalah nyawa. Jadi meniliknya dengan rasa Bapak Ibu, dengan rasa mencarinya. Ini yang saya katakan tadi, al-qalbu kamislil mir'ah man nazara fihi tajalla rabbahu. Hatinya Bapak Ibu itu ibarat cermin. Siapa yang mampu menilik ke dalam hatinya, maka pasti dia mampu memandang dan menyaksikan Allah itu. Maka pandang itu ada 4 dia. Cara memandang tuh. Pertama, memandang dengan doa.
Aroa itu memandang dengan biji mata. Nah, biji mata tahu? Biji mata, bola makmunia yang zahir. Yang kedua, memandang dengan nazar. Nazar itu memandang dengan hati. Bukan dengan ini lagi, dengan hati. Yang ketiga, memandang dengan basir. Memandang dengan mata hati. Di dalamnya itu, di dalam hati itu ada mata hati. Ayat keempat, memandang dengan absar, memandang dengan hakikat mata hati. Bahasa orang tua kita, hati kete. Lihat tuh hati kete, hati kecil. Wah, kecil tuh. Ini yang dikatakan oleh Nabi itu, ittaqu firasatal mu'min fa innahu binurillah. Takutlah kamu dengan pandangan orang yang kasar. Ya, karena dia memandang kita itu bukan dengan mata zahir ini, tapi dia memandang kita itu dengan pandangan nur yang Allah taruhkan di dalam hakikat mata hatinya. Tembus itu. Nah, kadang nampaknya badan manusianya kepala harimau. Gak bisa tuh. Maka sabal fuad marwah. Hati ini tidak akan pernah bohong apa yang dilihatnya. Pandangan ini bisa menipu, tapi pandangan dalam tak akan pernah dia bisa menipu dia. Dia mampu memandang di balik yang dipandangnya. Jadi menilik ini dengan rasa mengambilnya Bapak Ibu. Ya, dengan rasa, atau dengan rasul lah. Rajuk rasailah. Tuh rasailah, tuh rasa. Nah, dino-inoi maksudnya. Lihat tuh dino-inoi itu lah. Dia Ustaz nggak ngerti ya. Direnungkan, bertafakur, menilik, ikro. Itu napas. Siapa napas itu Bapak Ibu? Lihat, yang dikatakan napas itu yang ruh tuh. Yang ruh tuh. Maka ruh itu ada berapa ruhnya tuh? 3 apa yang pertama? Apa lagi? Wah, apa lagi? Ya, roh itu maknanya ini adalah rahasia. Wa itu maknanya adalah wujud. Ha itu maknanya adalah hu. Jadi roh itu adalah rahasia wujudku, rahasia Allah, rahasia aku tuh. Ini yang dikatakan oleh Allah kepada Rasul untuk memberi sebuah jawaban. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ketika mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh, berilah jawaban kepada mereka yang Muhammad bahwa ruh itu urusan Tuhan, urusan aku. Tapi di ujung ayat itu Allah memberikan jawabannya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Tidaklah aku beritahu kamu tentang pemahaman ruh melainkan sedikit. Makna sedikit itu, sedikit orang yang diberitahu, sedikit pula orang yang tahu. Itu maknanya, orang yang tahu itu adalah orang yang sedikit yang Allah beritahukan kepada dirinya. Makanya yang ruh itu dikatakan rahasia wujudku, Allah aku. Nah, ketika kita telah paham yang hayat itu nyawa, nyawa itu napas, napas itu ruh, jangan tertahan pandangan Bapak Ibu kepada ruh. Nanti bertuan kepada ruh nanti. Tilik lagi itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Siapa ruh? Ruh ini, inilah yang disebut namanya dengan sir. Ruh itu yang disebut namanya dengan rahasia. Kalau ruh itu dikatakan rahasia, rahasia siapa sebenarnya itu? Ya, sir itu sebenarnya adalah Nur Muhammad. Dia Nur Muhammad tuh. Jadi ruh itu tiada lain adalah rahasia wujud Muhammad tuh. Dan paham kita bahwa
Ruh itu adalah rahasia Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itu adalah sifatku. Sedangkan sifatku itu tiada lain adalah aku. Itulah yang dikatakan Allah itu dalam hadis qudsi. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifatil ghairi. Nih. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifatil ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Makanya kita ingin mengenal diri dari insan dulu. Rahasiaku itu adalah sifatku. Sifatku itu tiada lain adalah aku. Makanya yang dikatakan Allah, yang sifatku itu adalah Nur Muhammad tadi. Nur Muhammad itu yang sifatku tiada lain aku. Kalau sifat itu tiada lain aku, maka sebenarnya akulah yang sebenarnya aku tuh